Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya kayak lebih rame ya, tapi orangnya sebetulnya perhatikan. Ya, kelihatannya kayak lebih rame, suaranya kelihatan kayak lebih rame, padahal orangnya harusnya lebih dikit dari minggu lalu ya. Iya. Ini suara-suara malaikat kayaknya yang membantu kita menjawab salam tadi. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Bang Rido. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu tetap jaga jarak. Kali ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngumpul lagi, walaupun sekarang ngumpul tuh agak dilarang sebetulnya Bang ya, tapi kita insya Allah ngumpulnya tetap menjaga protokol kesehatan. Biasanya minggu lalu nih kayaknya kita ustadznya nih nggak patuh protokol ini Bang. Kalau kita perbaiki. Iya, kita perbaiki. Ya, siap. Kalau belum minggu depan kita pakai APD Bang. Nggak. Ya, sengaja ini ikhtiar kita untuk menjaga supaya tidak menimbulkan hal yang nggak kita inginkan. Jadi kita coba pakai masker, membiasakan. Toh juga kalau teman-teman nonton YouTube-nya nanti pasti ditutup kan, cuma dengerin suaranya doang, jadi nggak pernah lihat mukanya. Betul. Ya, jadi kita pakai masker hari ini. Ya, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan untuk sharing ilmu bareng Bang Rido. Nah, ngomong-ngomong tentang Bang Rido nih ya, saya terakhir kali ketemu Bang Rido, ngelihat ngisi Bang Rido itu tuh tahun 2014. Oh iya. Waktu itu saya masih SMA kebetulan. Nah, dan satu hal yang sampai hari ini saya masih ingat tentang Bang Rido adalah setiap Bang Rido ngisi kajian atau ngisi 3-in-1 atau ngisi sharing ilmu lah ya di MBI dulu, MBI yang dulu lah pokoknya yang bentuknya udah nggak karuan dulu itu. Oh iya. Itu tuh Bang Rido suka cerita soal kisah Nabi Yusuf. Oh, oke. Gitu. Jadi di situ saya sadar ternyata orang ganteng itu tuh ada musibahnya juga, nggak selamanya sebuah keberuntungan buat dia gitu. Kayak dia akhirnya dimasukkan ke dalam ke dalam sumur, habis itu dibohongin kakaknya bohong ke orang tuanya kalau dia dimakan serigala dan macam-macam gitu. Nah, Masya Allah, masih ingat ya. Itu yang saya ingat justru gara-gara Bang Rido, saya akhirnya tahu kalau ada kisah Nabi Yusuf dari sudut pandang itu. Saya kira sudut pandang Nabi Yusuf kalau dari SD yang ceritain Nabi Yusuf itu nabi yang cakep itu terus yang diceritain. Gak pernah diceritain kalau Nabi Yusuf tuh di penjara. Nabi Yusuf tuh ada ceritanya yang dia difitnah gara-gara hampir mau diperkosa sama istri majikannya gitu kan. Nah, Masya Allah. Jadi itu yang saya ingat tentang Bang Rido. Oke. Karena saya kebetulan udah kenal sama Bang Rido dan mungkin teman-teman mungkin belum kenal. Bukan belum kenal, mungkinnya kurang familiar mungkin dengan Bang Rido. Apalagi kalau yang nonton di YouTube masih kelas 10, baru masuk SMA, belum pernah ketemu sama yang namanya Bang Said Rido. Nah, mungkin kita boleh kenalan dulu ya sama Bang Said Rido. Kira-kira silakan Bang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah pada kesempatan ini bersyukur sekali bisa hadir dalam acara ngaji di kafe ya. Dan ini adalah kesempatan yang sangat membahagiakan buat saya pribadi. Perkenalkan, nama saya Said Rido Abdillah, biasa dipanggil Bang Dodo. Bang Dodo itu sebenarnya panggilan kecil, panggilan orang tua buat saya. Karena saya anak pertama dan saya menjadi anak yang istilahnya itu diharapkan bisa menjadi kakak gitu ya buat adik-adiknya, sehingga panggilan Bang Dodo itu adalah panggilan kesayangan. Oh, Masya Allah. Ya, nah akhirnya Bang Dodo ini pun menjadi branding buat saya gitu sampai sekarang. Makanya untuk panggilannya nanti bisa aja panggil Bang Dodo saja ya. Oke. Nah, Akmal tadi ditanyakan tentang ini ya, terkait saya di SMA 1 Balikpapan, lulus tahun 2004, jadi sudah 16 tahun yang lalu ya, udah 16 tahun yang lalu, dan alhamdulillah kita masih bisa berinteraksi ya, meskipun udah lewat 16 tahun dan itu luar biasa banget. Kesempatan yang sangat langka dan mungkin tidak bisa semua alumni itu mendapatkan kesempatan ini. Makanya saya bersyukur sekali alhamdulillah bisa ngobrol bareng dalam sesi ngaji di kafe. Dan alhamdulillah nih tadi ngomong-ngomong soal Nabi Yusuf, itu memang nabi yang sangat luar biasa sekali ya. Nabi yang memiliki kegantengan, tetapi kita pahami bahwa seseorang yang memiliki kehebatan atau
kelebihan pasti mempunyai konsekuensi atau resikonya gitu. Itulah yang dihadapi oleh Nabi Yusuf. Dan kita pun juga bisa jadi akan mengalami seperti itu. Karenanya kita membutuhkan persiapan gitu. Betul Nah, banget, inilah yang akan kita obrolin nih di Tapi pagi sebelum hari kita ini. spoiler apa yang mau diobrolin, Bang. Oke, siap. Kan kalau di poster tuh judulnya Entar Aja. Entar Tapi aja. ada tulisan kalau udah tua. Ya Kalau kan? udah tua, Nah, oke. itu tuh kayaknya jawaban yang sering banget. Kebetulan saya suka banget kepikiran itu, Bang. Kayak misalnya, Mal udah sholat belum? Entar aja gitu. Mal udah ngaji belum? Entar aja gitu. Terus kalau di captionnya, Mal udah nikah belum? Entar aja. Oh, iya. Itu bercanda banget. Ya. Siap. Jadi pertanyaan jawaban entar aja tuh suka banget beberapa dari kita, mungkin terutama saya juga suka banget terucapkan, Bang, gitu. Apalagi yang mungkin teman-teman di sini mungkin ya suka sadar, coba ingat-ingat kalau kita diajak untuk ngaji, belajar agama, belajar tahsin, tahfiz gitu-gitu, pasti ada entar aja suka terbesit kepikiran jawaban itu entar aja kalau udah tua, entar aja kalau udah nikah gitu. Kayak dia udah tahu dia mau nikah umur berapa, dia udah tahu mau meninggal umur berapa gitu. Betul, Jadi betul. dia udah ngeset nih, oke, kayaknya gue dikasih umur sama Allah 75 tahun. Gue bagi-bagi nih, 50 tahun lah nanti baru mulai sholat ke masjid. Umur 55 tahun lah baru mulai belajar ngaji. Nah, itu sebetulnya yang bener tuh kayak gimana sih, Bang? Iya. Oke. Jadi hari ini kita pengen ngobrol tentang bagaimana kita menumbuhkan keinginan atau kemauan untuk selalu belajar dan bertumbuh sebenarnya. Saya pengen mengedepankan atau cerita tentang fenomena Gojek ya. Ini saya bukan brand ambassador ya teman-teman ya, tapi ini satu pengalaman atau success story yang mungkin bisa kita pelajari nih, bisa kita ambil nih sisi positifnya. Jadi kita tahu nih di tahun ini Gojek itu menanamkan sahamnya di PT Bank Jago. Nah, udah tahu nggak belum? Ada nama bank namanya Bank Jago. Taunya lagu, Bang. Taunya lagu ya. Ampun Bang Jago. Iya. Ampun Bang. Ya, seperti itu ya. Itu viral banget kan. Saya mengira mungkin itu bank ini diambil setelah viralnya lagu itu kemungkinan. Karena sebelumnya PT Bank Jago ini adalah Bank Artos Indonesia. Kalau Artos ingat alumni Ari Santoso ya. Ari Santoso, Bang Ari Santoso, betul sekali. Tapi ya. ada nama banknya Artos namanya. Ya. Oh, ingat tahu ada bang namanya Artos. Betul, Ya. Bank Artos Indonesia. Jadi bertransformasi, berbasiskan digital dan teknologi. Bank ini kemudian bergerak di bidang finansial gitu. Iya Pak, seperti pada bank pada umumnya. Tapi dia memiliki sebuah inovasi gitu ya. Yang inovasinya itu adalah kolaborasi. Nah, salah satunya adalah hadirnya Gojek ya sebagai pemegang saham di dalam PT Bank Jago ini. 22,16%. Wah, itu besar ya, itu, Bang. besar ya. Dan Gojek ini kemudian membuat satu bargaining position atau memperkuat posisi dia bahwa dia itu akan berusaha menjadi startup yang menghadirkan manfaat di berbagai lini kebutuhan masyarakat. Itu udah kayak visi misinya Islam aja itu. Memberikan manfaat. Nah, kalau misalnya Akmal inget nih ya, pelayanan Gojek itu banyak banget kan. Ada Go apa aja tuh? Saya Ada pernah GoFood, dengar dari ya. salah satu general manajernya, dia bilang ada 30 lebih produknya Gojek. Betul 30, banget. ada banyak banget itu, Bang. GoClean, ya, GoFood, GoSend, ada yang pijet-pijet itu. GoCar, GoMassage. Ah. Kok kamu ketawa? Ya, luar biasa. Dan kemudian ada GoPay ya, GoPay. yang sangat fenomenal sekali. Di tahun 2017 waktu itu dia, seingat saya itu mengakuisisi ya, bukan mengakuisisi, menggandeng sebuah fintech gitu ya, fintech bekerja sama dengan Midtrans, kemudian lahirlah yang namanya GoPay. Di 2018 pun dia juga menggandeng fintech yang lainnya untuk memperkuat posisi dia. Di tahun 2019 dia tambah lagi ya, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang membuat dia semakin bisa memberikan manfaat terutama di bidang keuangan. Ya, salah satunya di bidang investasi. Dia ada Go Investasi. ada juga di investasi. Jadi dia bekerja sama atau menggandeng
sebuah startup robot advisor Robot ya. yang memberikan pelayanan atau apa ya, advice ya, atau memberikan konsultasi di bidang investasi. Lebih khususnya lagi adalah reksadana. Itu namanya Bibit kalau nggak salah. Oh, jadi Bibit sekarang ada kerjasama dengan Go Investasi. Tapi dengan Gojeknya. Oh, dengan Gojeknya. Betul. Dan di akhir tahun lalu itu juga Gojek kerjasama ya sama BCA terkait tentang yang namanya QR code. Jadi transaksi itu bisa dengan scanning QR saja atau quick response code itu ya namanya ya. Seperti semacam EDC lah, electronic data capture gitu. Itu kerjasama dengan BCA, lahirlah yang namanya GoBiz gitu. GoBiz, itu baru rilis juga tahun ini kalau nggak salah. Jadi ini salah satu bentuk atau contoh yang dihadirkan oleh Gojek untuk memberikan semangat ya bahwa yang namanya kesuksesan atau kebermanfaatan itu hadir dengan cara terus belajar dan bertumbuh. Makanya pertumbuhan Gojek itu kita lihat ya per Oktober tahun ini itu pertumbuhan transaksi keuangannya Gojek itu 2,7 kali lipat. Year on year ya. Sampai dengan Oktober tahun lalu dibandingkan dengan Oktober tahun ini itu 2,7 kali lipat. Gitu. Ditambah lagi ya mungkin dengan kondisi pandemi seperti ini yang membuat kita tidak bisa bertatap muka gitu ya, bertransaksi secara langsung, sehingga inilah momen yang luar biasa sekali itu dimanfaatkan. Nah ini pesan yang ingin kita sampaikan sih sebenarnya. Ayo kita terus bertumbuh ya. Kita terus bertumbuh. Akmal. Jadi saya teringat juga nih tadi ya terkait tentang pertanyaannya Akmal yang entar aja gitu. Ada seorang atlet lari maraton jarak 800 meter waktu itu di sebuah kompetisi yang namanya Olimpiade di Munich tahun 1972. Nama atletnya ini adalah David Wattel. Jadi David Wattel itu identik atau punya ciri khas, dia itu selalu pakai topi golf gitu. Topi golf dalam pertandingannya. Padahal dia bukan atlet golf. Padahal dia atlet maraton. Atlet maraton, lari maraton. Nah, David Wattel ini mencatatkan sebuah sejarah yang unik. Jadi pada saat pertandingan lari 800 meter itu dari detik pertama mulai itu dia di posisi terakhir. Detik pertama gitu. Dia bahkan mulainya ngambil posisi terakhir lah ya. Artinya gitu. Ketika memulai itu posisi dia masih di paling belakang gitu. Bergerak terus ya. Bahkan sampai posisi 400 meter pun dia tuh masih di belakang gitu David Wattel ini. Meskipun kita akan tahu nih akhirnya bagaimana ya. Tapi saya pengen ceritakan prosesnya. Jadi David Wattel posisi di 400 meter itu masih di posisi terakhir. Tetapi setelah itu dia perlahan mulai bergerak. Lebih cepat dari sebelumnya. Akselerasi nambah. Sehingga akhirnya satu persatu lawannya dilewati. Dan dia pun mencatatkan kemenangan. Selisihnya itu hanya 0,03 detik. Dari posisi yang dari juara duanya. Gitu. Itu luar biasa sekali. Kenapa? Karena begini, pesannya adalah gini. Mau memulai dari manapun kita, tetaplah bergerak gitu. Mau memulai dari manapun meskipun kita mungkin mulai di posisi terendah gitu ya. Tapi tidak membuat kita kemudian surut. Kita terus saja bergerak gitu, terus saja bergerak. Ya, inilah yang menjadi pesan yang ingin disampaikan dari kisah ini nih. Nah, ada lagi nih Akmal kalau kita mau lihat ya. Tidak jauh-jauh dari kisah Islam, yaitu kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu waktu dia mendapatkan perintah, dia langsung mulai untuk melaksanakan perintah itu. Dan dia mungkin tidak menyangka bahwa bahtera yang dia bangun itu akan menyelamatkan orang-orang beriman. Ya, sejarah mencatatkan itu ya. Jadi tidak akan mampu, dia tidak menyangka bahwa ternyata bahteranya itu akan menyelamatkan orang-orang beriman pada masa itu. Yang penting bikin aja Bang ya. Yang penting bikin aja. Meskipun banyak orang yang mencemooh gitu mungkin ya. Kan banyak banget yang menganggap Nabi Nuh gila gitu kan. Bahkan anaknya sendiri nggak percaya sama ayahnya. Betul, gitu. Sehingga ajal yang menjemput dia kan. Nah ini kisah Nabi Nuh. Ada juga nih, ada seorang sahabat yang dia baru masuk Islam 3 tahun sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Sahabat Islam, sahabat Nabi Nabi yang dia baru gabung Islam itu 3 tahun sebelum Rasul wafat.
Oh, itu kalau nggak Dia salah. bergelar sebagai seorang ahlus sufah, memiliki ekonomi yang miris lah bisa dibilang Abu gitu. Hurairah bukan? Nah, Bang? Oh, itu iya. dia. Hebat saya. Nggak astagfirullah. Nah, bener. Ini nggak ada nggak kita kasih kunci jawaban ya. Enggak dong. Enggak, tadi chatnya Bang Dodo ada kalau nggak salah. Nanti di menit sekian aneh mau ngomongin tentang Abu Hurairah enggak. Oh no enggak ya. Gimana tuh Abu Hurairah, Bang? Ya, ini buktinya Akmal sampai tahu karena Abu Hurairah ini terkenal. Ya kan, terkenal banget. Terkenal banget. Nah, ini membuktikan bahwa Abu Hurairah meskipun dia baru bergabung 3 tahun sebelum wafatnya Nabi, Betul. tapi dengan giatnya dia ya memulai untuk menjadi seorang yang mencatatkan hadis. Betul. Akhirnya dia tercatat sebagai sahabat yang meriwayatkan hadis terbanyak dibandingkan yang lain, dibandingkan sahabat yang mungkin baru bergabung dengan Nabi di awal Islam, Abu Bakar misalnya. Tapi Abu Hurairah mencatatkan dia adalah periwayat hadis paling banyak. Yang paling banyak. Padahal dia baru gabung tuh 3 tahun loh sebelum Nabi wafat itu. Nah, ini adalah salah satu bentuk yang intinya pesannya adalah mau dimanapun posisi awal kita, meskipun posisi awal kita itu di posisi yang terendah, teruslah bergerak gitu. Karena jangan sampai kita mempunyai, ada salah seorang ustadz ya, saya pernah membaca di channel beliau namanya Ustadz Arafat, yang beliau menuliskan kisah tentang judulnya itu mental kalau gitu. Maksudnya begini, jangan sampai kita kemudian ketika kita berada di posisi terendah kita merasa kayaknya nggak bisa nih gitu. Harusnya kita terus bergerak. Betul. Kita tidak tahu nanti bagaimana ya akhirnya, tetapi dengan adanya pergerakan yang progresif seperti itu, ya insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau kata anak muda sekarang katanya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Itu dia. Nah, itulah yang ingin disampaikan dari kisah-kisah ini. Jadi jangan sampai kita berpikir harus mempunyai posisi ideal dulu baru akan mencapai sesuatu. Atau seperti yang untuk tadi disampaikan, memulai sesuatu. Nah, atau untuk memulai sesuatu. Itu yang tadi yang ditanyakan oleh Akmal gitu. Mungkin ada orang yang bilang gini, nanti saya akan rajin sholat berjamaah setiap waktu kalau rumah saya nanti di dekat masjid. Nanti saya akan menjadi pengusaha kalau orang tua saya kasih modal. Apalagi nih, saya nanti akan menjadi pegawai yang terbaik atau karyawan yang terbaik nih kalau dia sebagai karyawan ya. Kalau saya sudah mempunyai lingkungan yang kondusif. Atau kalau anak SMA, saya akan rajin belajar kalau keterima di PTN. Jadi nunggu keterima di PTN dulu baru mau belajar dia. Bener ya. Jadi kalau punya mental seperti itu, bisa jadi dia tidak akan pernah melakukan itu. Iya ya. Bisa jadi nanti di akhirnya dia tidak akan pernah sholat di masjid. Betul. Karena rumahnya tidak pernah berada di dekat Sedih masjid. banget ya. Dia tidak akan menjadi pengusaha karena dia tidak, bisa jadi nanti tidak akan diberikan modal oleh keluarganya gitu, dan seterusnya. Nah, inilah mental kalau ini yang kita tidak pengen gitu. Nah, ini mudah-mudahan sedikit menjawab nih. Nanti kita akan cerita lagi tentang terkait kisah-kisah yang lain. Tadi kita bicara tentang apa yang kita bicarakan hari ini ya, Mal ya, bahwa yang namanya semangat atau keinginan untuk terus belajar dan bertumbuh itu harus terus ada gitu. Jangan sampai kita mempunyai mental kalau itu tadi gitu. Nah, tadi kita udah cast pertama, intinya ini kita belum masuk ke spesifik tentang kita harus belajar agama Islamnya Bang ya. Tapi bener. Lebih ke ya udah, kamu mau apa, saya mau apa, gua mau apa, nggak usah nungguin nanti ya, kalau misalnya penting kerjain aja dulu. Itu kayak slogan sponsor kita hari ini nggak ada. ada kok Maci Kopi, tapi slogannya bukan itu ya. Kalau yang mulai aja dulu tuh slogannya ya adalah pokoknya itu ya. Semoga abis ini bisa masuk sponsor ya. Asik. Ya itu ya. Jadi kita udah dapat satu hikmah tentang kehidupan, kalau nggak usah nungguin sesuatu itu
kondisinya ideal untuk memulai sesuatu. Nah, kalau misalnya tadi Bang, sebetulnya kalau kita mau sadar aja nih Bang ya, intinya itu kita tuh banyak alasan aja Bang untuk mulai sesuatu itu Bang ya. Iya. Betul banget. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang belajar agama. Belajar agama itu sepenting apa? Maksudnya apakah tidak cukup dengan saya udah TPA nih Bang dari kelas 1 sampai kelas 6 SD udah hatam 3 kali misalnya gitu, atau misal yang teman-teman di SMP atau SDIT udah hafal juz 30 sampai juz 29 gitu. Iya. Sebetulnya batasan atau standar kita dianggap atau kita tuh butuh ilmu agama itu kayak gimana sih Bang sebetulnya? Iya. Kira-kira kayak gimana Bang? Oke, pertanyaan bagus nih Akmal. Jadi kita mungkin bisa bercermin dari satu kisah yang luar biasa dari Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Ahmad beliau menyampaikan satu pendapat ya, bisa dibilang quotes nih ya, bahwa ketika dia ditanya, wahai Imam, apabila engkau mengetahui bahwa besok engkau akan mati. Nah, ini kita bicara kematian nih Mal. Ada sound ini enggak? Kira-kira efek sound kuburan gitu. Waduh, kenapa siksa kubur? Itu kayak band metal sebetulnya, siksa kubur. Ada coba di Google ya. Ada band metal namanya siksa kubur. Ada ya. Ya, jadi karena memang yang namanya ending ini menjadi satu pendorong kita harus berbuat apa gitu kan. Dan Imam Ahmad pun menjadikan yang namanya kematian ini sebagai pendorong dirinya untuk berbuat semaksimal mungkin. Imam Ahmad pernah ditanya, wahai Imam, apabila engkau wafat esok hari, amalan apakah yang akan engkau lakukan? Gitu. Amalan apa yang akan engkau lakukan? Nih, sekarang nih pertanyaan itu ditujukan ke saya nih ya. Ya, kalau Bang Dodo wafat besok. Iya, saya tahu sudah jawabannya, tapi saya memposisikan saya nggak tahu nih jawabannya Muhammad. Kalau saya nih ya, saya pribadi, saya akan melakukan yang namanya beristighfar, memohon ampun gitu ya. Memohon ampun karena kita banyak dosa gitu. Atau yang sejenisnya, misalnya meminta maaf kepada orang tua, kepada orang-orang terdekat gitu ya, atau orang-orang yang pernah berinteraksi dengan kita. Kita pasti akan sibuk tuh WA-in, broadcast ke semua kontak kita yang ada di handphone untuk minta maaf gitu kan. Aku mau wafat besok gitu, tolong. Jadi kita sibuk untuk membersihkan diri gitu ya. Sibuk untuk membersihkan diri. Nah, atau mungkin yang lain mau berinfak gitu. Nah, kalau Akmal apa Mal? Jujur nggak tahu Bang. Apa ya? Bayar utang mungkin Bang. Itu kan katanya kan kalau misalnya utang tidak dilunasi sebelum wafat kan nanti utangnya bisa mengikat sampai akhirat gitu. Mungkin salah satunya saya ingat cuma bayar utang kayaknya Bang. Iya betul juga itu ya. Jadi aktivitas yang membuat kita jangan sampai nanti di wafatnya hari akhir diberatkan gitu ya. Betul. Nah, kalau selevel Imam Ahmad jadi beliau menjawab seperti ini. Kalau aku meninggal besok gitu ya, aku akan melakukan satu amalan, yaitu thalibul ilmi. Menuntut belajar. Ilmu, malah belajar gitu. Aku akan menghadiri satu majelis ke majelis yang lainnya hingga ajal menjemputku gitu. Kenapa? Karena beliau kemudian membacakan hadis Nabi yang menyebutkan bahwa orang-orang yang menuntut ilmu mulai dari berangkatnya hingga pulangnya itu bernilai jihad fisabilillah gitu. Sehingga orang yang wafat dalam kondisi seperti itu insya Allah diberikan syahid atau kemuliaan. Nah, ini adalah satu jawaban yang luar biasa dari Imam Ahmad untuk mendorong gitu ya kita untuk tidak pernah berhenti untuk menuntut ilmu, belajar, karena yang namanya belajar itu tidak akan pernah berhenti atau dibatasi oleh satu kondisi apapun gitu. Mau kondisinya masih muda, apalagi sudah tua, maka teruslah belajar sehingga yang namanya ilmu yang kita dapatkan ini terus berkembang sehingga kita bisa bertumbuh dan bisa memberikan manfaat. Nah, itu terkait tentang yang pertama nih Mal. Jadi yang namanya thalibul ilmi ini sangat penting sekali gitu. Dan
urgensi atau pentingnya menuntut ilmu ini pun juga ditunjukkan dalam satu kisah nih ya. Waktu itu saya mendengar kisahnya Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad. Ini banyak menghadirkan cerita-cerita Ustadz iya, ini ya. Betul banget. Jadi Ustadz Abdul Somad pernah menceritakan gini. Ada seorang jamaah dia. Ini sebenarnya jamaahnya Ustadz Abdul Somad tuh banyak yang jamaah virtual sebenarnya, termasuk Jamaah saya. virtual. Iya, kami juga kayaknya. Ya, kita semua kayaknya ya. Iya. Jamaah virtual artinya mungkin nggak ketemu langsung secara Iya. intens. Pernah sih ketemu langsung waktu pas beliau hadir di Islamic Center kemarin. Oh, iya. Tapi selebihnya lebih banyak virtual gitu. Betul. Nah, ada suatu kondisi jamaah beliau itu dalam kondisi sakit kritis ya. Bahkan mungkin kondisinya mendekati sakaratul maut gitu. Tiba-tiba beliau itu sembuh. Ya, sembuh, sehat, dan setelah sembuh sehat itu beliau langsung mengadakan pengajian mengundang Ustadz Abdul Somad. Oke. Gitu. Langsung mengadakan pengajian. Nah, kemudian ditanyalah, wah, kok bisa sembuh gitu ya? Dia bercerita kenapa dia akhirnya kemudian sembuh dan melaksanakan pengajian yang dihadiri Ustadz Abdul Somad. Rupanya ketika dalam kondisi kritis atau dalam kondisi menjelang sakaratul mautnya, dia bermimpi didatangi oleh Ustadz Abdul Somad. Oke. Kalau nggak salah beliau bilang gini, bikin pengajian gitu. Kalau nggak salah kurang lebih seperti itu ya. Saya lupa redaksinya. Bikin pengajian. Pada saat itu yang dia lagi sakit kritis langsung terbangun dan langsung ada energi yang membuat dia tuh sembuh gitu. Masya Allah. Ya. Dan diceritakanlah kisah itu ke Ustadz Abdul Somad. Nah, Ustadz Abdul Somad pun menceritakan ya, sampai akhirnya saya dapat ceritanya dan ini menjadi kisah yang lumayan populer dan saya mengambil poin atau inti hikmahnya yang luar biasa. Dan ini juga disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Apa intinya adalah kematian atau akhir dari seseorang itu tergantung dari kebiasaan dia. Karena ternyata bapak si jamaah ini sehari-harinya itu selalu mendengar kajiannya Ustadz Abdul Somad gitu. Setiap hari gitu. Ditanya, Bapak kok bisa mimpi seperti itu? Apakah Bapak suka dengerin pengajian saya? Oh iya Ustadz, setiap hari. Oh, yang sakit ini. Yang sakit. Setiap hari saya mendengar. Setiap hari. Sampai akhirnya ya itu tadi, di akhir kematiannya pun dia dihadirkan oleh Ustadz Abdul Somad yang selama ini dia dengerin kajiannya. Masya Allah. Nah, kita pengen seperti itu nggak sih? Artinya akhir kita atau kematian kita itu kita dalam kondisi atau kita dalam melakukan sesuatu yang bernilai yang ibadah. Baik, bernilai ibadah. Betul, Akmal. Jadi, nah terus sekarang apa yang mau kita lakukan? Betul. Nah, salah satunya adalah menimba ilmu ini tadi. Nyambung dengan kisahnya Imam Ahmad. Imam Ahmad tadi yang kalau Imam Ahmad ditanya, kalau besok Imam Ahmad wafat, apa yang bakal Imam Ahmad lakukan? Dia bilang menuntut ilmu. Karena katanya Rasulullah, apa tadi saya lupa. Ya pokoknya intinya bernilai pahala jihad gitu. Iya, wallahu alam bisawab. Oh, Masya Allah. Dan satu pesan lagi juga dari Imam saya lupa namanya, Imam Ibnu Hajar kalau nggak salah ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan bahwa setiap ada momen atau kesempatan yang hadir di hadapan matamu, yang momen itu menyebabkan kamu menjadi lebih dekat kepada Allah, maka segera lakukanlah, jangan menunda-nunda. Nah, itu pesan itu yang berat itu tuh. Setiap kamu melihat sesuatu yang menyebabkan kamu lebih dekat kepada Allah, maka langsung kerjain lah ya, jangan ditunda-tunda gitu. Iya, itu pesan yang luar biasa sekali dalam ya. Lagi-lagi kembali ke kita ya, bahwa itu memang berat. Nah, justru disitulah memang tantangannya. Nah, dengan terus belajar, diskusi seperti ini, kita kan banyak dapat inspirasi nih Mal. Kita banyak dapat pengalaman ya. Nah, mudah-mudahan dengan pengalaman dan inspirasi yang seperti itu mengguide kita, menggiring kita untuk menjadi seorang muslim yang mulia di dunia, husnul khotimah, dan mendapatkan ridho Allah atau rahmat Allah di jannahnya nanti, amin. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Nah, terus kalau misalnya tadi kan ada kata-kata entar aja kalau udah tua, itu jelas dikatakan sama seorang anak yang masih muda, nggak mungkin sama orang tua bang ya. Oh iya, betul.
apa Bang ya, maksudnya boleh nggak Bang kasih saya terutama apa ya, sesuatu yang bisa bikin saya sadar kalau belajar agama itu tuh bakal kamu pakai, bakal bermanfaat banget buat kamu untuk kamu masih hidup, bahkan nanti kamu di akhirat tuh mungkin salah satu yang ditanyakan sama Allah itu ilmu agama selama ini apa gitu, caramu beribadah udah sesuai sama syariat Allah apa belum gitu. Nah itu kira-kira apa Bang yang bisa bikin kita sadar gitu Bang untuk mulai ya udahlah ngapain nunggu tua, kenapa nggak waktu-waktu kosong kayak gini, waktu lagi pandemi bisa di rumah, bisa nonton kajian, sesederhana nonton kajian online gitu Bang ya. Iya. Bisa mulai kita lakukan tuh kira-kira apa Bang? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayyama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Ini ayat-ayat ini sering kita dengar dibacakan oleh ustaz-ustaz dalam ceramahnya yang menceritakan tentang kematian. Dimanapun kamu berada, ini artinya ya, dimanapun kamu berada, kematian pasti akan datang. Betul. Walaupun kamu berada di gedung yang sangat kokoh dan sangat tinggi. Iya. Itu pesan yang pertama. Walaupun sembunyi dalam goa pun bisa datang. Selalu. Dan itu adalah satu hal yang pasti. Jadi salah satu pendorongnya adalah ya memang ingat mati gitu. Kalau bagi saya yang mendorong saya untuk terus bergerak adalah mengingat kematian. Dan yang namanya kematian ini jangan tabu gitu ya untuk dibicarakan. Jangan sungkan untuk dibicarakan. Misalnya ngobrol sama istri nih, oh ya maaf ya saya udah punya istri, kamu belum kan? Saya ngomongin pengalaman saya ya. Istri saya di masa depan, nanti kita ngobrol kayak gitu juga ya. Gimana Bang tuh kalau Bang Ridwan ngobrol sama istrinya Bang Ridwan nih gimana? Iya. Dinda, saya panggil Dinda. Tapi namanya Dinda? Bukan. Oh, bukan. Dinda. Panggilan alias ya. Ya Dinda atau sayang gitu ya. Abang nanti kalau wafat, ini password ini bunyinya gini gitu ya. Saya nyebut ya istilahnya berwasiat gitu. Supaya nanti ketika wafat nggak kebingungan. Ini password BNI-nya apa ya, password BSM-nya apa misalnya gitu ya, atau password emailnya apa, password. Nah, sudah dikasih tahu dulu. Tapi dengan covering wafat itu tadi, gitu. Terus kata istri saya, "Oh, jangan ngomong kematian Bang," gitu ya. Jangan dibayangkan. Cukup didengarkan aja. Saya praktekin aja. Aduh gitu ya. jangan ngomongin kematian. Jangan kematian Bang gitu ya. Jadi takut gitu. Nah, padahal itu adalah satu yang pasti kan. Gitu. Sehingga kita perlu membicarakan itu supaya kita siap gitu. Nah, makanya dengan membicarakan yang namanya kematian atau ingat mati bahwa kita nanti akan dipanggil ya oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harusnya menjadi pendorong kita gitu untuk enggak ngomong ntar aja gitu, atau enggak ngomong nanti gitu ya. Ini salah satu pendorong yang harusnya memiliki daya dorong yang kuat supaya kita bisa melakukan itu. Jangan sampai kita mengalami sindrom boiling frog. Pernah dengar nggak ya? Boiling frog. Masak kodok. Kodok mendidih. Ya, kita nggak tahu itu benar apa enggak ya, dongeng atau fakta gitu. Katanya penelitiannya itu dilakukan di tahun 80-an oleh peneliti atau ahli biologi yang dia melakukan penelitian tentang kebiasaan katak atau melihat posisi katak ketika di dalam air. Nah, ketika itu dibuatlah sebuah wadah gitu ya, wadah berisi air, di dalamnya diisi katak, dan katak itu dalam kondisi diam gitu. Kemudian perlahan-perlahan wadah itu dipanaskan sehingga airnya mulai memanas gitu kan. Nah, katak itu konon katanya, nggak tahu nih teman-teman yang mungkin sudah mempelajari tentang katak atau ada ahli biologi di sini. Kebetulan ada guru biologi Bang sampai kita enggak. Katanya katak itu mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan suhu tubuh gitu ya dengan lingkungannya dengan cepat sehingga dia tidak merasakan kedinginan, tidak merasakan kepanasan gitu, kira-kira gitu. Nah, dipanaskanlah pelan-pelan sehingga ketika air itu suhunya naik sedikit demi sedikit, katak pun bisa menyesuaikan gitu kan. Sehingga akhirnya
air itu dalam suhu yang Paling cukup panas, tinggi dan batas kemampuan katak sudah tidak bisa lagi menyesuaikan kayak gitu. Oke. Akhirnya dia sudah tidak sempat lagi untuk melompat. Aduh, serem juga ya. Dia pun mati dalam kondisi diam sia-sia, gitulah istilahnya. Nah, jangan sampai kita itu seperti itu. Gitu, dalam kondisi yang nyaman dan kita terlambat untuk melompat, terlambat untuk bergerak. Gitu. Maka bergeraklah, melompatlah selagi masih sempat. Betul. Lompatlah selagi masih sempat. Mulailah selagi masih, bukan selagi masih sempat lah, Bang. Mas sempat nggak sempat, lompat aja pokoknya. Betul. Gitu. Pertanyaannya nih, lebih milih kapan sampai atau kapan mulai? Waduh, yang sering kepikiran kapan sampai pasti. Kapan sampai, ini betul. masih jauh nggak sih? Gitu. Betul. Tapi kenapa nggak gas aja terus gitu misalnya? Betul banget. Kalau kita fokus pada kapan sampai, bisa jadi kita nggak akan bisa menentukannya. Karena kondisi iya, lah betul juga. dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menentukan itu. Iya, Gitu. betul. Sementara yang bisa kita kendalikan adalah kapan mulainya. Kapan mulainya? Maka fokuslah pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Betul. Kalau kita fokus pada hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan, kita akan stres. Gitu. Stresnya karena bisa jadi kita nggak akan sanggup untuk menggapainya. Maka fokus aja pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, misalnya minum kopi, gitu kan. Nah. Wow, silakan. Ya. Cobain lu, Bang. Ini salah satu kapan mulai minumnya ini ya. Iya. Ya Silakan kan? minum dulu. Oke. Mumpung ada kopinya nih, kita mumpung kebetulan pembicaranya atau abang yang di depan saya ini bukan ownernya gitu kan. Jadi kita boleh sedikit-sedikit menjilat lah. Jadi makasih buat Meraci Kopi. kedai Meraci Kopi yang sudah memfasilitasi kegiatan ngaji di kafe. Semoga kafenya tambah ramai. Amin. Ya kan? Semoga Usahanya berkah. minggu depan di sini ada kentang, ada pempek, ada jus, Pisang mungkin gapit. ada pisang gapit, ya nggak cuma kopi insya Allah. Ya, ya. Ya, oke, itu Bang ya. Siap. Nah, kalau misalnya sebetulnya kalau tadi ngomongin tentang pentingnya belajar agama lalu dikaitkan dengan supaya kita mau mulai belajar agama ya, kalau saran dari Bang Rido adalah ya mulai membiasakan untuk ingat kematian, karena ingat kematian itu tuh bahkan itu tuh udah sesuatu yang diajarkan sama Rasulullah kan sebetulnya kan, supaya kita nggak terlena sama kehidupan di dunia. Betul. Nah, apalagi kalau misalnya kita kayak misalnya kalau di connecting dots-nya gitu, Bang, kita ingat mati supaya kalau kita udah ingat mati kita akan memperbanyak ibadah. Kalau kita udah banyak ibadah kita akan mikir nih ibadah kita udah bener apa belum. Dan indikator ibadah yang udah bener adalah kita udah punya ilmunya. Betul. Gitu Bang ya. Mantap Akmal. Yang ke depan saya ngisi kayaknya. Jadi narasumber nih. Oke. Nah, buat adik-adik, buat saya misalnya umurnya 20 tahun ke bawah, saya masih 17 kebetulan Bang. Masya Allah. Tadi kata Bang Rido, kirain saya masih SMA kan Bang? Iya. Ya, SMA kan memang 17. Oh, iya juga. Ya. Nah, misalnya buat teman-teman nih yang misalnya belum menikah, masih SMA, masih kuliah, yang kayaknya ngerasa kayaknya hidupnya masih panjang banget gitu, masih panjang kayaknya iya, ngerasa gitu. Nah, kira-kira kita mulainya dari mana nih Bang untuk belajar agama kita sendiri nih, supaya kadang kan orang suka bingung ya, belajar agama tapi belajar yang mana dulu nih, banyak banget yang harus kita pelajarin. Ada bab-babnya, ada bab akidah, bab tauhid, bab fikih, bab syariat, muamalah, lagi tahsin, tajwid, lagi banyak banget gitu. Iya, Nah, kira-kira saran dari Bang Dodo nih, Bang Rido, buat kita supaya kita bisa mulai membiasakan atau bisa mulai belajar agama itu baiknya kayak gimana Bang? Betul, bagus banget ya. Jadi kalau untuk bicara mulai dari mana, sebenarnya kembali lagi ke tadi. Untuk awalnya bisa jadi nih ya, bisa jadi mungkin ini jawaban dari perspektif saya pribadi. Boleh, ya. Bang. Bisa jadi mulai dari manapun oke-oke saja Oke-oke gitu. aja. Karena yang namanya belajar ini kan akan terus berjalan gitu ya. Bisa jadi saya ternyata kemarin mulai dari sini salah nih, harusnya urutannya akidah dulu misalnya gitu kan. Dan itu nggak apa-apa juga dan kan ternyata Bang? Ya nggak apa-apa juga, karena akhirnya dia jadi tahu. Betul. Gitu, dia jadi tahu, dan kemudian nanti akan ada proses yang namanya perbaikan, evaluasi. Gitu. Dan disitulah proses usahanya gitu, nilai usahanya tuh di situ, value-nya di situ. Dan inilah yang menjadi hal yang perlu kita pahami, bahwa
mau mulai dari manapun, bahkan dari posisi terendah pun, ya yang penting terus aja bergerak setelahnya. Nggak gara-gara misalnya nih saya pengen belajar agama tapi tertariknya tentang ekonomi Islam dulu nih gitu. Tiba-tiba ternyata di tengah-tengah sadar kayaknya emang yang lebih bener misalnya yang lebih cocok itu kita belajar akidahnya dulu misalnya. Terus udah telat nih, udah nggak usah dilanjutin lagi, nggak boleh gitu bang. Nggak boleh gitu. Malah harusnya ya nggak apa-apa, yang tadi belajar ekonomi Islam berarti ditahan dulu, kita mulai dari awal lagi belajar akidah gitu. Saking akan melengkapi nantinya. Kalau menurut perspektif saya sih seperti itu, Akmal. Oke, jadi nggak harus, maksudnya ya menurut Bang Dodo juga kalau kita misalnya mau lihat pendapat banyak ulama atau banyak ustadz, mungkin banyak yang menganjurkan belajar ini dulu, belajar ini dulu. Tapi kalau misalnya mau mulai dengan yang penting nyaman dulu, atau itu mungkin bisa coba bisa apa yang cocok dengan kita dulu atau yang kita tertarik gitu bang ya. Bener, karena dalam kondisi tertentu bisa jadi kita nggak akan bisa mendapatkan ilmu itu. Misal nih, misalnya nih di lingkungan dia nggak ada yang paham soal akidah. Terus gimana dia belajarnya? Apakah dia nunggu datang dulu orang yang paham akidah, baru kemudian dia mulai belajar? Nah, kembali lagi seperti itu. Nah, kalau ternyata di lingkungan dia ada orang yang paham ilmu ini, paham ilmu misalnya tentang muamalah ya, ekonomi Islam misalnya gitu ya. Ya kenapa nggak dia mulai saja saat itu, sekarang juga untuk mempelajarinya. Nah, sehingga ketika nanti datang yang lainnya ya ilmu itu insya Allah ya dia akan mendapatkan hikmah. Ya soalnya ilmu agama Islam atau ilmu yang diajarkan Allah lewat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah itu sebetulnya mau nggak mau atau kalau kita mau sadar itu berkaitan bang ya. Berkaitan semuanya. Kayak kita belajar ini loh, kok ngomongin tentang bab sabar, kita ngomongin tentang ini loh, kok ngomongin tentang bab ikhlas. Padahal kita nggak pengen belajar bab sabar dan bab ikhlas, tapi di situ diajarin juga gitu bang. Betul. Dan ada beberapa poin sih yang diajarkan oleh Imam Syafi'i ya. Terkait tentang belajar ini. Jadi ada 6 syarat gitu. Sebenarnya ada 6 syarat, tapi yang paling ditekankan itu adalah salah satu syarat yang menurut saya sangat penting itu adalah yang pertama kesabaran gitu. Dan juga ada ilmu lainnya atau bekal ya supaya kita bisa menghargai ilmu dan bisa mengamalkannya dengan baik, yaitu pentingnya adab. Oh, insyaallah. Ya, ini sangat penting karena adab ilmu tanpa dimulai dengan adab itu keberkahannya bisa hilang. Ilmu yang tidak dimulai dengan adab keberkahannya bisa hilang. Gitu. Itulah yang terjadi di masa sekarang nih, Akmal. Ketika banyak banget kajian-kajian keilmuan tersebar luas, kita dengan jari kita aja kita langsung dapat. Bahkan mau dengar kajiannya Syekh Abdurrahman As-Sudai saja bisa bang ya? Bisa, gitu. Ya kan, dimanapun kita berada kan, cepat banget kan. Tetapi yang terjadi apa? Setelah mendengarkan kajian itu, kita pada saat itu mungkin berada di taman surga ya. Wah, nikmat banget nih. Wah, bagus banget nih. Tapi karena mungkin ya ada satu hal yang kurang tadi, yaitu adab gitu ya. Bisa jadi keberkahannya hilang. Nah, salah satu adab itu adalah sebenarnya mengikuti guru. Gitu. Apa sih istilahnya? Mengikuti guru itu artinya ya kita bagaimana melihat atau memperhatikan ya guru yang mengajarkan ilmu kepada kita itu dan kita ikut mengamalkannya gitu. Nah, ini salah satu adab yang mulai redup gitu. Kalau dulu nih saya ingat banget kalau misalnya mau ngaji gitu, itu baru bisa seminggu sekali dan itu pun harus datang ke tempat si guru gitu ya, tempat si guru. Itu pun kalau si guru sehat gitu kan, atau si guru tidak keluar kota. Tapi kalau dalam kondisi sudah seminggu sekali dan di minggu itu gurunya sakit atau saya keluar kota, wah kita nunggu seminggu lagi mau belajar. Betapa langkanya ilmu pada saat itu. Tetapi kita rasakan keberkahannya, Akmal. Benar bang. Saya pribadi merasakan keberkahannya dalam arti sejak dini belajar itu, alhamdulillah mudah-mudahan Allah jaga terus sampai sekarang. Ya sangat senang ketika belajar ilmu agama gitu. Nah, ini salah satu keberkahannya. Nah, bisa jadi orang-orang yang tidak mengikuti guru tadi ya akan merasakan nikmatnya tuh hanya pada saat mendengar kajiannya aja. Tapi setelah itu hilang gitu. Dan kadang jadi kayak apa ya, bentuk evaluasinya. Maksudnya kan kalau kita dinasehatin sama orang kan beda ya bang ya. Dengan mendengarkan video orang nasehatin kita, kayak
hatinya kayak nggak dapet gitu mungkin Bang. Nah, feel-nya ya Feel-nya nggak istilahnya dapet, ya. iya. Feel-nya kurang dapet ya ketika hanya mendengarkan apalagi dari jarak jauh gitu kan. Betul. Kalau dengan interaksi kan lebih apa ya, lebih terasa secara emosional gitu Iya. kan. Terus kita juga melihat langsung keteladanannya. Betul, gimana Gitu. dia ngomong, gimana betul. guru, gimana ustadznya berjalan, macam-macam lah yang bisa kita ikutin. Nah inilah yang kita rasakan di era sekarang pandemi. Kita mungkin belum bisa ya untuk apa namanya mengoptimalkan pertemuan-pertemuan sehingga kita harus membatasi gitu ya. Termasuk nih sekarang ini pun juga saya memaksakan diri padahal seharusnya di rumah aja nih Iya, Akmal kan. betul. Tetapi dalam rangka mudah-mudahan membawa maslahat dan Amin, manfaat amin. acara ini ya. Amin. Kita paksakan untuk bisa hadir dan kita laksanakan bareng. Tapi kalau untuk yang mungkin yang tidak terlalu penting lah ya, Iya, hanya sekedar iya. ya ngobrol-ngobrol aja, ya mending online aja lah gitu untuk sementara ini. Tapi seenggaknya walaupun sekarang kondisinya kita nggak bisa, kalau tadi katanya sarannya Bang Rido, belajar itu diawali dengan adab, dan caranya supaya kita bisa belajar adabnya juga adalah dengan mengikuti guru gitu kan. Atau mungkin kalau bahas sekarang kita bikin kelompok belajar mungkin ya, bikin halako-halako, bikin kelompok-kelompok majelis mungkin gitu Bang, yang kita ada gurunya, ada ustadznya supaya kita bisa. Nah tapi kalau di kondisi sekarang nggak bisa, tapi seenggaknya jangan ditinggalin Bang ya. Iya. Manfaatkan apa yang ada dulu aja Apa gitu. yang ada. Artinya kembali lagi ke perintah Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Itu maknanya adalah kita melakukan sesuatu itu semampu kita, bukan berarti meninggalkan semuanya gitu. Kalau ada yang belum bisa kita lakukan, ya bukan berarti kita tidak bisa melakukan keseluruhannya. Misalnya belajar ilmu itu harus ada adab, bertemu guru. Wah ini nggak bisa nih, ya berarti nggak usah belajar. Nah bukan begitu cara berpikirnya. Tetapi belajarlah sesuai dengan kondisi atau kemampuan yang kita miliki saat itu. Itulah makna dari bertakwalah semampu kita gitu. Jadi tidak meninggalkan semuanya, Akmal. Ya begitulah kira-kira. Banyak nih jadi kayak kangen sebetulnya ya. Kalau misalnya teman-teman yang mungkin dulu di SMA, kebetulan nih rata-rata udah kelas 3 dan udah lulus, mungkin ingat kita dulu ada yang namanya liko gitu ya. Liko, iya. Ada yang malam minggu, ada yang pulang sekolah, ada yang pada Jumat, siang, pada Jumat gitu. Habis itu yang ditunggu main futsal, makan gorengan. Turbo gitu. Plus ya, masih ada. Turbo Plus ada. Kalau dulu kita namanya ini Bang, Ikhwan Super Cup. Oh, iya. Gitu. Kalau di zaman saya Turbo Plus. Masih ada Bang itu, masih ada ya. Itu jadi apa ya? Itu angkatan kami tuh yang merintis, seingat saya. Berarti tahun 2002, 2003 ya. Itu bisa jadi pertama kalinya ada Turbo Plus iya, ya? benar. Anak-anak Semansa, ini kayaknya salah satu atlet Turbo Plus pertama. Udah berapa menit? Oke, 53. Oke, 53 menit. Kayaknya kita ngasih kesempatan buat teman-teman yang ada di sini atau teman-teman yang ada di YouTube buat silakan kalau ada yang mau ditanyakan ke Bang Dodo terkait materi yang disampaikan atau sharing-sharing yang disampaikan hari ini. Silakan yang mau nanya. Bang Dodo mau nanya deh. Kameranya nggak gitu. Kita ada yang mau nanya ya, boleh silakan. Nggak usah. Bang Dodo tadi saya tertarik yang di prolog awal tadi soal di era sekarang ini memang kita harus berkolaborasi. Nah, cuman menurut saya itu sisi positifnya. Nah, tapi saya coba melihat dari perspektif negatifnya bahwa kadang kita itu kalau mengajak kolaborasi orang itu sering muncul konflik of interest atau konflik kepentingan. Saya mau ngajak kamu kolaborasi nih, tapi saya bawa visi sendiri. Nanti belum lagi yang yang mau kita ajak kolaborasi ini dia bisa jadi bawa visi sendiri gitu, atau bawa pandangan atau tujuan atau goalnya masing-masing. Nah, menurut Bang Dodo gimana sih supaya apalagi berbicara di komunitas dakwah atau di pergerakan dakwah ini, kadang ya sebenarnya tujuannya sih ya sama-sama untuk Allah dan Rasul ya gitu. Cuman kadang-kadang ya tadi itu konflik of interest ya. Kolaborasi ya pasti kadang ada aja hambatan. Nah, itu tadi, padahal sebenarnya kalau kita mau kolaborasi full itu kan ya tadi itu ya seperti contohkan Gojek itu bisa akhirnya
dia mengakuisisi mungkin bahasanya fintech yang kecil-kecil bahasanya diajak kolaborasi, akhirnya sekarang jadi gede gitu. Karena mungkin pandangan Bang Dodo supaya kolaborasi ini lebih lancar dan bisa mulus berjalan tanpa ada ya, maksudnya ya lebih mulus aja gitu Bang. Itu gimana menurut Bang Dodo? Iya, menurut saya kesamaan visi itu penting ya. Penting, Bang. Jadi kesamaan visi penting itu harus dibentuk dulu sih sebelum kolaborasi, dan itu menunjukkan bahwa yang namanya kolaborasi itu memang ditempuh dengan jalan yang kita benar-benar mengusahakan gitu kan. Jadi tidak tiba-tiba muncul kolaborasi gitu aja. Dan yang namanya penyamaan visi ini memang sangat penting, dan untuk menyamakan visi ini maka kita perlu berkomunikasi ya kan, memperbaiki cara komunikasi kita, memperbaiki cara berinteraksi kita dengan orang lain, karena isi kepala kita dengan orang lain kan berbeda. Nah, inilah komunikasi ini sebagai bridge atau jembatan untuk mempertemukannya gitu. Nah, kalau dari saya seperti itu ya. Memang simple banget nih komunikasi gitu. Tapi caranya susah tuh Bang. Dalam prakteknya memang sulit. Nah, karenanya komunikasi ini pun juga perlu kita usahakan untuk kita perbaiki terus-menerus ya. Lagi-lagi belajar gitu. Lagi-lagi belajar dan bertumbuh. Belajar dari Google gitu. Google itu mengajarkan kita tentang komunikasi sebenarnya. Ketika Google itu ditanya nih ya, ini salah satu contoh komunikasi yang baik nih menurut saya. Ya Bang. Ketika Google itu ditanya, pengen kopi cappuccino gitu ya. Pengen kopi cappuccino, maka Google akan jawab ya hanya seputar kopi cappuccino aja. Artinya hanya menjawab yang relevan saja. Iya. Google itu sebenarnya tahu semua hal. Iyalah. Tapi ketika ditanya kopi cappuccino, dia hanya kasih jawaban ya kopi cappuccino aja, sesuai dengan kebutuhannya. Dia nggak akan pamer. Aku tahu loh kopi apa aja nih Bang Ridwan. Kopi misalnya kopi lain tuh. Kopi Vietnam drip. Nah, padahal namanya cuma cappuccino kan. Nah, ini menunjukkan komunikasi yang rendah hati gitu. Artinya sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita berkomunikasi itu ya yang relevan lah gitu kan. Kemudian yang kedua, Google itu dia memberikan saran dengan sangat santun. Dan dia tidak pernah menjustifikasi kamu salah. Apakah yang Anda maksud? Ya enggak? Iya betul. Enggak pernah. Kayaknya yang kamu maksud bukan itu deh. Enggak pernah gitu ya kayaknya. Kamu salah bro. Betul ini gitu. Nah, enggak pernah gitu kan. Jadi dia hanya menyarankan. Ya, mungkin yang Anda maksud adalah ini. Gitu. Kita tulis cappuccino tapi kita salahin cappuccini misalnya gitu kan. Nah, ini salah satu bentuk komunikasi yang menurut kita ya ini kita perlu perlu hadirkan gitu. Dan lahirlah Google itu menjadi raksasa dunia sekarang. Keuntungannya 2.250 triliun di tahun 2019 kemarin. 2.250 triliun. Karena dia paling relevan gitu. Itu kalau dibeliin Lekman dapat berapa? Bang Dodo tahu Lekman nggak Bang? Lekman itu bakso kah? Apa? Bukan. Oh berarti belum tahu. Ini juniornya Bang Dodo berarti Bang Wido. Berarti pas Bang Wido Semansa dia belum ada berarti ya. Ya gitu lah Bang. Iya. Ada lagi yang mau nanya? Ya. Mantap sekali. Oke, jadi kesimpulannya bahwa itu tadi ya. Terkait tentang memulai kita segera mulai dan kita terus bergerak gitu kan, pesannya itu terus bergerak. Jadi setelah memulai jangan kemudian berhenti juga. Ya. Gitu. Kalaupun di tengah-tengah ada agak salah jalan jangan berhenti juga. Pilihannya putar balik aja gitu. Betul. Nah, kemarin di awal-awal pandemi kami mulai merancang program ini, bercerita sedikit ya tentang program saya berada di Beruang Madu Institute. Beruang Madu Institute ini sebagai lembaga pemikiran sih sebenarnya, yang kegiatannya ya atau misi-misi yang dilakukan adalah melakukan edukasi kepada masyarakat gitu. Tentang apa? Tentang berbagai hal. hal. Dan kita membuat itu secara simpel saja, jadi nggak terlalu ribet. Ya misalnya dalam
dalam satu waktu kita melakukan edukasi itu secara simpel melalui misalnya live Instagram gitu. Oke. Jadi tidak perlu menyiapkan macam-macam gitu, Betul. menyiapkan room untuk dan lain-lain. Kita hanya memanfaatkan media sosial yang sudah sering kita gunakan saja. Dan yang paling relevan saat ini menurut kami yang paling simpel Instagram. Itu paling sering kita live Instagram, dan materinya pun juga menyesuaikan tentang yang kondisi yang saat ini ada gitu ya. Nah, yang namanya Islam ini kan tidak hanya mengatur akidah gitu. Betul. Ya. Fikih, ibadah, kemudian akhlak, ya, tetapi juga kan mengatur muamalah gitu kan. Bahkan Nabi pun juga pernah ditanya, Nabi ini bagaimana nih caranya? Waktu itu kalau nggak salah masang pelana unta kalau nggak salah ya. Yeah. Kemudian kata Nabi, kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Gitu. Artinya Islam ini juga mengakomodir kita memiliki ilmu-ilmu, ya ilmu-ilmu yang dengan ilmu itu kita bisa manfaatkan atau optimalkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, harapannya program edukasi yang kami hadirkan itu adalah dalam memberikan manfaat itu. Gitu. Okay. Kan kata Nabi khairukum anfa'uhum linnas gitu kan. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat buat manusia. Nah, maka kita cari nih apa ya kekuatan kita, potensi kita nih apa ya. Nah, itulah yang kita akomodir dalam program itu. Bisa jadi nih Akmal, ini mohon maaf nih, saya bukan orang yang punya kapasitas ilmu syariah ya. Saya nggak belajar secara khusus ilmu syariah. Bukan lulusan UIN misalnya. Bukan gitu. lulusan sekolah Islam gitu ya, bukan lulusan pesantren, bukan. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita untuk terus belajar gitu kan. Bahkan kita harus belajar. Betul, kan. harus. Nah, tapi bisa jadi dalam kondisi yang lain kita justru lebih concern atau punya spesialisasi di bidang yang lain misalnya. Maka dengan spesifikasi yang kita punya itulah kita hadirkan kebermanfaatan gitu kan. Karena yang paling bermanfaat yang paling baik yang terbaik adalah yang paling relevan. Yang paling relevan. Dan yang paling relevan itu adalah yang paling bermanfaat. Iya juga ya. Gitu. Kalau nggak nyambung dulu nggak akan ada manfaatnya Bang. Nah, itu dia. Gitu. Dan kita akomodasi sesimpel mungkin. Makanya untuk kajian-kajian edukasi yang kami lakukan itu juga dari berbagai disiplin ilmu gitu. Dan kita berikan yang namanya ruang diskusi. Akmal pernah dengar nggak ada yang namanya teori Maslow? Tahu, hierarki. Jadi, hierarki kebutuhan manusia. Yang paling tinggi menurut Maslow adalah aktualisasi diri. Nah, disitulah menjadi poin penting ya dalam konsep edukasi yang kita hadirkan. Jadi kita menghadirkan panggung buat seseorang untuk memberikan aktualisasi untuk kebutuhan diri. Kebutuhan aktualisasinya. Betul. Dan inilah yang menurut saya konsep edukasi yang ideal gitu menurut saya. Jadi istilahnya itu simbiosis mutualismenya di situ. Oke. Kita menyediakan ruang, orang melakukan aktualisasi dirinya di situ. Nah, seperti itu. Yang butuh ilmunya bisa datang juga. Nah, dan itu kita hadirkan sama-sama karena kita memiliki visi yang sama untuk orang yang lainnya. Oke. Gitu. Dan itu sangat simpel sekali dan low cost gitu ya. Dan kita hadirkan bentuk ilmu itu semakin berkah ya dengan konsep itu tadi. Artinya kita kedepankan mudah-mudahan itu menjadi amal jariah. Amin. Buat para narasumber ya, yang berkenan hadir gitu. Ya seperti itulah kira-kira salah satu bentuk lain ya. Kalau kita pengen mengaktualisasi diri setelah kita mempunyai ilmu dan kita bagikan kepada yang lainnya. Jadi ilmu yang kita dapatkan itu jangan kemudian berhenti di diri kita saja. Gitu, tetapi kita juga berikan manfaatnya buat orang yang lainnya. Sehingga nanti dengan ilmu itu akan tumbuh dan menghasilkan buah lagi gitu. Tapi itu kebanyakan kegiatannya sementara ini online dulu Bang ya. Bisa dicek di mana itu Bang? Instagram Beruang Madu Institute. Di Instagram @Beruang Madu Institute. Follow, like dan share. Oke. Follow, like dan nggak bisa di subscribe ya. Bisanya follow, like dan share aja.
Ya ini sekalian numpang promosi nih. Oke, nggak apa-apa Bang. Ada lagi mau promosi? Oke, itu dia tadi ya obrolan kita pagi ini bareng Bang Dodo tentang urgensi. Sebetulnya judulnya ya waktu kemarin requestnya Bang Dodo itu adalah urgensi menuntut agama Islam gitu. Tapi kita otak-atik dikit temanya jadi judulnya Entar Aja Kalau Udah Tua. Nah itu yang kadang suka kita kepikiran kalau ditanya kapan ngaji, kapan sholat, kapan belajar agama, pasti kepikirannya nanti kalau seakan-akan kondisi tua itu tuh sesuatu yang ideal gitu untuk memulai sesuatu. Padahal kalau kita tadi runtutin apa yang disampaikan Bang Dodo, pertama apa aja mulai aja dulu pokoknya. Apapun itu yang mau kita kerjakan, jangan nunggu kapan sampai, jangan nunggu kondisinya ideal, tapi mulainya aja dulu gitu. Lalu kedua misalnya supaya kita nangkep kenapa belajar agama itu penting, ingat namanya kematian. Karena kalau ingat namanya kematian, nanti dia akan memperbanyak ibadah. Kalau dia udah memperbanyak ibadah, dia nanti akan sadar apakah ibadahnya udah sesuai sama yang diajarkan apa belum. Betul dan banget. yang lainnya gitu. Jadi buat teman-teman semansa, buat teman-teman yang lagi nonton di rumah, ayo mulai dari sekarang udah mulai sadar kalau dan mulai bergerak dan mulai mendorong dirinya untuk kayaknya nggak usah nunggu nanti deh. Ya, sekarang aja mulainya gitu. Tumbuhkan keinginan terus untuk belajar dan kemudian bertumbuh yang dengan itu kemudian memberikan manfaat karena itu yang paling diinginkan dari lihat apa yang kita butuhin. Oh, saya belum bisa ngaji nih. Ya udah belajar ngaji dulu. Ya. Betul. Saya udah bisa ngaji tapi belum hafal juz 30, ya udah langsung hafalan gitu. Jadi nggak usah nunggu kayaknya saya butuh ini nanti diraup semua, kayaknya itu nggak bakal kejadian juga kalau kayak gitu Bang. Ya malah kebanyakan malah nggak jadi Bang ya. Iya, apa yang bisa kita kendalikan, nah kita fokus di situ. Kita fokus yang bisa kita kerjain dulu aja, yang bisa kita kendalikan. Oke, itu ya mudah-mudahan manfaat sharing pagi ini ngaji di kafe bareng Bang Said Ridho Abdillah alias Bang Dodo. Ya saya dulu kenalnya Bang Said Ridho Abdillah gitu. Kenapa tiba-tiba namanya jadi Bang Dodo gitu. Ternyata ada nama panggungnya nih Bang Dodo nih Bang Ridho. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian ngaji di kafe hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Segala kesalahan datangnya dari kita berdua Bang ya. Betul. Dan segala bentuk kebenaran tuh datangnya dari Allah SWT. Yang mungkin ilmu-ilmu yang kalian dapetin tadi, celotehan-celotehan yang saya dapetin tadi tuh full wahyu-wahyu dari Allah gitu. Amin, Yang coba kita bagikan ke teman-teman. Jadi yang jelek-jeleknya jangan ditiru, yang baik-baiknya jadi diambil. Sampai ketemu di ngaji di kafe selanjutnya. Kita tetap dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.